على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير بالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. As-su'alu tsalitsu. Adapun pertanyaan yang ketiga. Inqila, jika dikatakan mad dalilu ala anna khaliqal mawjudati huwallahu ta'ala. Manakah buktinya bahwa yang menciptakan seluruh makhluk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemarin kita sudah mengetahui bahwa setiap ciptaan itu pasti ada yang menciptakan. Jadi tidak mungkin secara akal ada ciptaan tanpa penciptanya, itu mustahil. Tidak mungkin. Akal siapapun yang waras pasti mengatakan setiap ciptaan pasti ada penciptanya, baik ciptaan itu kecil maupun besar. Meja ini namanya ciptaan buatan, pasti ada tukangnya. Tidak mungkin ujuk-ujuk ada di depan kita meja dengan ukuran dan bentuk seperti ini. Pasti ada yang buat. Itu namanya hukum akal, konsekuensi logis. Setiap ciptaan pasti ada pencipta. Apalagi umpama kita sebagai manusia pasti ada sebab penciptaan. Makanan di hadapan kita, minuman, kalau kita nggak buat nggak ada. Kalau kita tidak bikin nggak ada. Itu namanya sesuatu yang sudah ada secara fitrah akal manusia. Yang lebih besar lagi, langit, bumi, gunung, laut, semua ini itu ciptaan yang membutuhkan kepada pencipta. Ini semuanya menyetujui terhadap hal tersebut. Lalu selanjutnya, kalau memang setiap ciptaan ada penciptanya, siapa itu penciptanya? Ditanya lagi, siapa yang membuat itu? Kita sebagai muslim tentu akan mengatakan pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang demikian subjektif, karena kita muslim. Kalau kita ngomong begini yang orang non muslim dia terima, pasti yang ia katakan ya Tuhan dia, yang ia katakan ya bukan Tuhan kita. Dengan kesubjektifan demikian, kita butuh dalil. Dalil itu bukti. Berarti dalil di sini jangan dulu memakai Quran hadis. Bagaimana dia mau menerima Quran dan hadis? Quran aja dia kagak baca, Quran hadis aja dia kagak beriman. Kita yang mengimani Quran dan hadis bisa jadi terima, karena memang Quran hadis itu membawa kebenaran. Tapi hal tersebut bukan sesuatu yang bisa dijadikan pijakan landasan bagi non muslim. Dia mau beriman sama Quran hadis, orang dia bukan orang muslim. Nah, maka di sini pengarang akan menjawab dengan akal. Sebab akal satu-satunya alat yang bisa menghubungkan semua manusia, apapun agamanya.
Apapun kepercayaan mereka, selama punya akal pasti bisa berpikir. Kita lihat bagaimana akal kita dapat sampai pada sebuah kesimpulan yang terlihat subjektif namun global, bahwa pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau diterima atau enggak terima urusan dia, tapi akal ini tanpa melihat Quran hadis terlebih dahulu bisa mencapai satu titik kesimpulan, pencipta itu bukan makhluk tapi Khaliq, ialah Tuhan kita Allah Ta'ala. Lihat nih bagaimana pengarang dengan luar biasanya menjawab pertanyaan, mana dalilnya kalau memang pencipta makhluk adalah Allah Ta'ala. Fal jawabu, maka jawabannya adalah anna makhluqatihi la yaqdiru 'alaiha ghayruhu subhanahu, bahwasanya makhluk-makhluk Allah tidak mampu atas yang demikian itu. Mawjudah ghayruhu subhanahu, selain Allah Ta'ala. Nah, ini namanya kesimpulan akhir yang dijadikan jawaban, sehingga kita bisa mempertanyakan kembali, dia kalau memang tidak ada yang mampu menciptakan makhluk mau kecil ataupun besar selain Allah, penjelasannya mana? Wa bayanu dzalika, dan adapun penjelasan yang demikian itu, anna kulla maujudin, bahwasanya setiap ciptaan, setiap makhluk, la budda, tidak boleh tidak, ayyakuna imma hayyan aqilan, berupa makhluk hidup yang berakal, kal insani, seperti manusia. Sekarang kita akan menspesifikasikan makhluk terlebih dahulu, mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Kita sepakat yang namanya makhluk ciptaan itu tidak keluar dari pembagian ini. Yang pertama ada makhluk hidup, dan juga makhluk hidup ini berakal. Seperti siapa? Kita manusia, makhluk hidup berakal. Setuju gak kira-kira? Kalau kita lagi berdebat, kita lagi berbincang, setuju gak kamu? Kalau ada jenis pertama yaitu makhluk hidup berakal seperti manusia, setuju. Kenapa? Ya kita saksikan, kita ngerasain sendiri, berakal dan hidup. Kalau dibilang gak setuju, nah itu namanya bodoh. Ya, orang udah jelas-jelas dia melihat dan merasakan, itu setuju, setuju. Oke, ini pembagian makhluk pertama. Namanya makhluk hidup berakal. Seperti apa? Seperti manusia, maka ada yang lagi yang berakal, itu manusia. Au hayyan ghairu aqilin, yang kedua pembagian makhluk itu makhluk hidup tapi kagak berakal. Seperti apa? Kal an'ami, seperti binatang. Binatang hidup gak? Hidup. Punya akal gak? Kagak. Binatang gak ada akalnya. Itu beo bisa ngikutin omongan kita, beo. Bukan akal deh, cuma ngikut-ngikutin aja. Ya, disuruh ngomong lagi besok seperti yang itu, ditambah perkataan lagi, kagak bisa dia. Harus dituntut. Nah, binatang selain manusia itu tidak berakal. Makhluk hidup. Ini pembagian kedua. Yang pertama tadi makhluk hidup berakal, kita ini manusia. Kedua, makhluk hidup tidak berakal seperti hewan. Au jamadan, atau yang ketiga pembagian makhluk itu jamat. Jamat itu benda mati. Ghairu hayyin, yang tidak hidup. Dia benda mati, kagak hidup. Kas-samai, seperti langit, wal ardi, dan bumi, wal kawakibi, planet-planet, wasyamsi, dan matahari, wal qamari, dan bulan, wal aflaki, dan unsur-unsur alam, wa qabai'i, dan benda-benda langit, wa ghairi dzalika, dan selain itu. Itu namanya makhluk yang tidak hidup, makhluk jamadat, benda-benda mati, batu, ya, benda-benda langit, dia makhluk ciptaan, cuma kita makhluk hidup ini, dan juga tidak mempunyai akal. Nah, ini pembagian makhluk ada tiga. Yang pertama makhluk hidup berakal, siapa? Kita manusia, cuma itu doang. Yang kedua makhluk hidup tidak berakal, seperti apa? Binatang.
seperti apa ya? Malaikat, dia nggak ada akalnya. Yang diberi nafsu juga, yang hanya memiliki akal kita manusia. Yang ketiga, makhluk tidak hidup atau jamadah, benda mati, batu, ya, semuanya yang kita lihat benda-benda mati, udah nggak ada yang keluar dari pembagian makhluk tiga ini. Wala syakka, dan tidak diragukan, annal hayyal aqila, bahwa makhluk hidup yang berakal kita nih, la yaqdiru ala taswiri insanin min ma'in, tidak sanggup untuk membentuk manusia dari air. Wala ikhraji fakihatin min udin, juga tidak mampu mengeluarkan buah min udin dari batang pohon. Wala ghairi dzalika, dan tidak juga selain itu, min anwa'il khalqi, dari macam-macam makhluk. Kita yang berakal nih disuruh menciptakan manusia ya, dengan air, dengan saripati yang lemah atau air mani, gak mampu. Sehebat apapun teknologi hari ini, belum ada satu alat yang bisa ciptain orang. Kalau patung sih banyak, boneka-boneka itu serupa, nggak ada nyawanya. Bisa nggak dia nyiptain orang yang bernyawa, ruh? Ya, sampai sekarang beradaan ruh haji itu belum ada yang tahu. Hatta Rasulullah yas'alunaka 'anir ruh dalam Quran. Apa jawaban Nabi? Qulir ruhu min amri Rabbi. Ruh itu perkara Tuhanku. Ya, urusan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nih yang makhluk hidup punya akal. Belum ada satupun orang yang mampu buat ruh, buat nyawa dimasukkan ke satu jasad nanti dia hidup, belum ada. Jangan itu, bisa kita sebagai manusia ngeluarin buah dari batang pohon. Itu dicatek, itu metode ngeluarin buah, masukin air ke dalam ya buah kelapa, bisa itu. Kita masukin rasa manis dalam buah jeruk, nggak ada. Sehebat apapun teknologi, belum ada yang mampu membuat. Yang ada sekarang ya, menanam dan sejenisnya metode itu, tapi membuat rambutan yang satu hijau, yang satu merah, nggak ada. Dan semua makhluk yang ada sekarang ini, kita untuk menciptakannya kita nggak mampu menciptakannya, bukan mengadakan. Kalau meja ini semuanya itu bukan menciptakan, bahan-bahannya ada. Ya, buat orang, buat ruh, buat angin, buat cahaya, bukan mengadakan, membuat. Sampai sekarang tidak ada satupun makhluk hidup yang berakal, yaitu manusia, mampu untuk membuat ciptaan-ciptaan seperti ini. Lalu apa kata pengarang? Wa idza lam yaqdiril hayyul aqil, dan apabila makhluk hidup yang berakal aja kagak mampu, fa'aula, maka lebih utama lagi, wa ahra, dan lebih jelas lagi, alla yaqdirul hayyu ghairul aqili, lebih tidak mampu lagi makhluk hidup yang kagak berakal. Kalau kita yang makhluk hidup berakal aja nggak mampu buat ciptaan seperti ciptaan Allah, bagaimana makhluk hidup yang kagak berakal? Siapa itu? Hewan. Bisa ke hewan buat manusia? Lihat bagaimana pendekatan logis pengarang agar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di luar dari agama kita. Kalau kita langsung qala Allah, qala Rasul, ya Quran lu aja buat percaya. Bagaimana seterusnya? Enggak. Ulama kita itu sungguh cerdas luar biasa. Makanya disebut ilmu kalam. Memang kalam dulu, ngomong dulu dengan pendekatan akal. Kalau kita aja ini makhluk hidup yang berakal kagak mampu membuat seperti ciptaan Allah, bagaimana kagak berakal? Nanti ke depan ini bagaimana yang makhluk tersebut mati atau jamak? Ya lebih kagak mampu lagi. Nah, itu namanya ibtalu al-adillah. Kita membatalkan sesuatu yang ke depannya sudah mustahil dengan yang pertama. Kalau yang berakal, yang hidup aja kagak mampu, kata pengarang, bagaimana yang hidup kagak berakal? Hewan membuat manusia, nah, itu lebih lagi tidak mampu. Aula wa ahra alla yaqdiru, lebih lagi untuk tidak mampu seperti itu. Wa idza lam yaqdiril hayyu, dan apabila tidak mampu makhluk hidup, mau yang berakal mau yang kagak berakal tadi,
untuk menciptakan ciptaan seperti ini, fa'aula maka lebih utama, wa ahra dan lebih jelas lagi, alla yaqdiru ghairul hayy, untuk tidak mampu menciptakan ghairul hayy, makhluk yang tidak hidup. Siapa yang hidup? Hijama tadi, makhluk mati, benda-benda mati, batu, langit, bumi, bintang, planet, bulan, itu semuanya jangan ada. Artinya dari 3 klasifikasi makhluk semuanya ini, dari 3 pembagian makhluk, satu tidak ada yang dapat membuat ciptaan sebagaimana Allah menciptakan. Mau makhluknya itu hidup berakal, manusia tidak mampu nyiptain buah yang isinya sudah ada air dengan rasa-rasa yang beraneka ragam, apalagi makhluk hidup yang tidak berakal, apalagi makhluknya bukan makhluk hidup, dia lebih-lebih lagi aula, lebih utama untuk dia tidak mampu menciptakan. Jadi dari semua pembagian ini satu pun makhluk nggak ada. Jadi kalau makhluk nggak ada yang bisa menciptakan makhluk, yang tersisa siapa? Khalik. Itu namanya dalil bilang. Ini belum kalau Rasul nih. Kalau dikit-dikit kalau Rasul kagak ngaji. Hanya dogmatis saja. Oh, kalau bukan Quran, memang kita tidak menafikan Quran hadis itu tindakan kita sumber rujukan utama. Tapi Islam tidak menutup diri untuk mengembangkan akal. Maka banyak sekali di Quran kita lihat ayat yang menyinggung tentang akal. Afala taqilun, lu kagak mikir ya, kalau bahasa kita itu. Afala tadzakkarun, emang kalian tidak merenungi semuanya? Pakai akal itu. Dengan akal kita bisa sampai dengan satu kesimpulan, Allah yang menciptakan. Ini tadi nih. Coba jajarin semua bentuk-bentuk makhluk, dijajarin. Ada 3. Makhluk hidup berakal, makhluk hidup kagak berakal, makhluk mati. Dari semua bentuk makhluk itu satu nggak ada yang bisa membuat seperti kita. Tapi kalau makhluk kagak bisa semuanya, yang tersisa siapa? Apa dia ada sendiri? Nggak masuk akal. Oh, berarti ada yang menciptakan lebih lagi lebih dahsyat. Siapa itu? Allah. Nah, itu namanya dalil. Jadi kita diajarkan bukan kita menolak Quran hadis, tapi kalau kita ingin berargumen dengan orang-orang non-Islam, itu Quran hadis nggak pakai di mereka. Orang Quran hadis jika kita percaya, bagaimana kita pengen pakai itu? Nah, kita harus menggunakan satu alat yang dipunyai juga. Apa yang dipunyai? Akal. Akal ini manusia mau di agamanya Kristen, Konghucu, hatta kagak ada agama, selama di berakal dia bisa mikir. Oh, maka kita berdebatnya dengan akal, karena satu-satunya alat yang diterima oleh mereka semua meskipun agamanya berbeda dengan kita, akal. Kita sama-sama berakal semuanya ini ya, waras. Ayo kita pikir bareng-bareng. Nah, sebagaimana yang akan kita dijabat. Kalau dia kagak menerima juga, yang ada sombong. Orang boleh sombong berusaha. Sombong artinya tidak menerima kebenaran. Nih air bening, benda cair bukan benda padat. Kamu lihat, percaya nggak? Enggak, itu namanya sombong. Udah jelas-jelas di depan matanya kebenaran itu nampak, tapi kagak mau diikutin, itu sombong namanya. Nah, sombong adalah dosa pertama yang dilakuin ya, sebelum dosa-dosa yang lain. Itu iblis. Kenapa dia diusir dari surga? Dia sombong, gengsi. Ya, kata Allah, sujud ke Nabi Adam. Apa kata iblis? Oh, saya terbuat dari api, lebih mulia saya, lebih bagus. Itu sombong. Sebelum dosa-dosa yang lain, dosa pertama yang terjadi adalah dosa sombong, sehingga diusir. Ketika kebenaran itu nampak di depan mata dia, nih Allah penciptanya dengan dalil yang tadi itu nggak diterima juga, itu bukan dosa kita. Wa ma 'alaina illal balagh. Tidaklah kita hanya menyampaikan doang, selebihnya ya lakum dinukum waliyadin. Maka satu-satunya agama yang selaras dengan akal sehat Islam. Satu-satunya agama yang sesuai dengan fitrah manusia itu Islam. Selain itu dari masuk akal, cuma dipaksa-paksa itu. Jadi bagaimana pengarang bisa membuktikan akal sehat itu selaras dengan kebenaran? Jadi semua makhluk dengan pembagian itu tidak ada yang mampu menciptakan seperti kita. Itu siapa dong? Kan harus ada yang menciptakan. Kita udah belajar di pertanyaan yang kedua bahwa semua ini ada penciptanya, mustahil secara akal ada ciptaan tanpa pencipta. Oh, kita katakan Allah, dikatakan oh bukan. Yaudah kita buktiin. Semua ciptaan ini gak ada satu pun yang dapat menciptakan. Ya kan tadinya harus ada penciptakan ini. Tersisa satu. Itu zat yang maha besar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya dalil.
Makanya kita harus mempelajari hal-hal ini sebab tantangan zaman akidah luar biasa. Nah, orang-orang yang beda paham sudah berani muncul baik dalam media maupun dunia nyata. Kalau kita nggak bisa membentengi akidah kita, hanyut ke bawah. Waliyadzubillah. Satu-satunya harapan kita husnul khotimah itu membawa tauhid, ya, membawa akidah yang benar. Jadi kita jaga keluarga kita, anak-anak kita, jangan sampai mereka ya, ngikut pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang keluar dari ajaran guru-guru kita. Luar biasa sekarang. Ada seorang guru tuh di madrasah anak-anak puluhan tahun ngajarin sifat 20 anak-anak TK puluhan tahun, wujud, qidam, baqo, yang biasa kita pelajari, yang biasa kita baca, kita pelajari dari guru-guru kita. Lalu guru ini mengikuti sebuah kajian. Di dalam kajian itu dikatakan nggak ada itu sifat 20. Dari mana sumbernya? Nggak ada di zaman sahabat. Pawai-pawai hal begitu merasa dia salah. Artinya apa? Puluhan tahun meyakini akidah bisa goyang dengan sepersekian jam dari kajian. Bayangin itu. Besoknya ditarik buku-buku anak-anak yang tadinya mengajarkan sifat 20 memang sesuai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ditarik yang diajari pemahaman-pemahaman yang begitu. Siapa yang merasakan dampaknya? Ya orang tua anak-anak itu. Kita sudah titipkan anak-anak kita, lalu diajarkan pemahaman-pemahaman yang tadinya benar jadi menyimpang. Waliyadzubillah. Ya, jadi jangan sampai. Mungkin sekarang kampung kita aman, masih banyak guru yang ngajarin tauhid gitu. 20-30 tahun lagi kita nggak tahu bagaimana keadaan ke depan. Kalau bukan kita yang jaga ini akidah kampung kita, mau siapa lagi? Kalau bukan kita yang merawat keimanan warga kampung kita, khususnya keluarga kita, mau siapa lagi? Makanya kalau dalam kampung atau masjid musola masih ada pengajiannya, masih bahas wujud qidam baqo, insyaallah masih aman. Biarpun yang ngaji cuma 2 orang, dulunya tidur lagi. Ya. Tapi kalau corongnya masih keluar tuh, suaranya masih keluar, ngajar akidah, wujud, qidam baqo, insyaallah tuh masjid beneran masih selamat. Tapi kalau udah nggak ada begitunya, wah dari pantau tuh dari luar, kita nggak tahu aja. Buktinya kan ada seberang sini, habis sudah. Kenapa? Karena udah nggak ada yang begitu. Makanya tetap kita ramein pengajian-pengajian karena ditandai. Wah ini alhamdulillah bersama nih kampung baru pahlawan masih banyak pengajian. Ini nggak masuk. Tapi kalau sudah mulai sepi, wah tandai masuk checklist tuh. Musola ini masih ini, dan nggak ada yang mau ngaji sifat 20. Habis sholat zikir ini udah kagak ada. Wah tandai, udah mulai kosong. Ini imamnya masih menjorok-jorogan gitu. Padahal kampung dia masih menjorok-jorogan juga. Di mana-mana sih boleh. Kalau kampung kita bisa maju. Kita bisa azan, kita bisa baca rotib, kita baca tahdir bisa pimpin. Kalau kampung kita aja kita nggak mau pimpin, siapa yang mau kita serahin? Ya, mungkin kita menyerahkan kepada orang yang tidak paham dengan kita. Selama di kampung kita, tawaduk kita adalah menjalankan ilmu. Selama di kampung kita. Tapi kalau kita di kampung orang tahu adab, kita serahkan kepada ahli kampung itu. Tapi kalau di kampung kita, ya tawar, jangan saya. Ya, padahal 6 tahun di pesantren, mesti jangan saya aja. Kalau bukan ente siapa yang mimpin? Ente yang ngaji tiap hari, yang mondok tahunan, pimpin. Ya, tawaduk itu bukan ngumpet mulu di belakang, di bawah beduk ngaji, bukan. Ya, tawaduk adalah ketika dia bisa menempatkan ilmunya sesuai dengan posisi. Ya, karena itu yang dituntut. Kalau semua orang alim begitu kagak mau dia memimpin, yang mimpinnya mereka semua. Baru dalam ngomel-ngomel tuh kan di tempatnya salah sendiri. Kenapa dari kemarin dia tidak mau mempertahankan? Nah, itu menjadi PR kita bersama. Artinya pengarang di sini sudah membuktikan bahwa semua makhluk dari segala bentuk tidak mampu menciptakan satu makhluk pun dari yang semisal. Yang tersisa berarti adalah Al-Khaliq, yaitu Allah. Wa huwa fasabata annal khaliq, sehingga menjadi tetap bahwasanya khaliqal makhluqati, pencipta makhluk-makhluk, laisa min jinsiha, bukan dari sejenis makhluk, bal huwa a'zamu minha, akan tetapi lebih agung lagi dari jenis makhluk itu. Siapa lagi? Wa huwallahu ta'ala, ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya dalil. Nah, kalau kamu katakan pencipta makhluk dari kita, sih udah bukti itu. Mau yang berakal, mau yang kagak berakal, mau benda mati, semuanya nggak ada satupun yang dapat menciptakan manusia.
Yang tersisa adalah Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal ma'lumi, dan termasuk yang diketahui, annal khalaiqa, bahwasanya seluruh makhluk tanpa terkecuali, lawi jitama'u ala an yakhluqu syai'an, seandainya mereka berkumpul untuk menciptakan satu min asgharil makhluqati, dari makhluk yang paling terkecil, karena melatih masalah, seperti membuat semut umpamanya, lam yaqdiru ala zalik, niscaya mereka tidak akan mampu untuk itu. Seandainya semua makhluk, jin, manusia, hewan, tumbuhan, mau yang berakal, mau kagak berakal, mau benda mati, berkumpul semua makhluk, coba ciptain dong ciptaan yang paling terkecil. Apa itu? Semut. Diciptain ya, coba ciptain semut. Apa itu bahan-bahannya? Pakai terigu, pakai telur, coba ciptain semut. Semut yang ini, semut tuh, semut yang punya nyawa ya, coba ciptain tuh. Kalau kue yang model semut sih gampang. Ini semut, makhluk hidup, semut diciptain. Kumpulin semua makhluk, jin, manusia, apa segala macam. Kalau dikatakan setan di situ buat ular, itu hanya fata morgana. Makanya ketika Nabi Musa ditantang, dia takut. Emang tali-tali doang, kita ngelihatnya emang ular, padahal bukan. Dia lempar aja tuh tongkat, bener ular beneran. Allah kasih mujizat, caplok-caplok. Coba ciptain semut itu satu, kagak ada yang mampu. Wa idza ajazu 'anil aswari, dan apabila semuanya makhluk itu tidak mampu untuk menciptakan yang paling kecilnya saja dari ciptakan, fa'ajuzuhum 'anil akbari aula wa ahra, maka mereka tidak mampu untuk menciptakan yang lebih besar, aula wa ahra, lebih utama dan lebih jelas lagi. Kalau semut yang kecil aja mereka nggak bisa ciptain, bagaimana mau ciptain dunia dan seisinya, langit, bumi dan seterusnya. Wa fi hadzal makna qala Allah, baru dipakai Quran. Begitu dalil. Ya, jadi pertama kita pakai akal, karena akal adalah alat atau dalil yang bisa diterima oleh semua agama. Nah, setelah itu kita punya jati diri, itu dengan Quran. Setelah kita memakai akal, baru kita ambil, kita cari ayat Qurannya, sebagaimana pada firman Allah, innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya segala sesuatu yang kalian seru selain Allah, la yakhluqu dzubaban, tidak akan mampu menciptakan zubab, lalat, walau ijtama'u lah, meskipun semua makhluk berkumpul untuk nyiptain lalat. Quran ya, coba kumpulin semua makhluk, dari makhluk pertama sampai makhluk terakhir, ciptain lalat. Lalat kan hina banget, kecil banget, ciptain lalat. Gak bisa tuh, kalau lalat tadi nggak bisa nyiptain, gimana nyiptain gajah, gimana nyiptain yang lain. Quran tuh udah jelas begitu. Nah, sebelum sampai ayat ini kita diajari tadi bagaimana Al-Quran menggunakan, bagaimana akal kita dapat sampai pada satu kesimpulan yang memang pencipta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad nabbahallahu ta'ala, dan sungguh Allah ta'ala memperingatkan, ala infiradihi, atas kemahaesaannya, bil khalqi, dalam menciptakan makhluk. Al-Quran sudah sering mewanti-wanti bahwa satu-satunya pencipta makhluk adalah Allah. Fi qawlihi, umpama pada firman Allah Ta'ala, afara'aitum ma tumnun, surat Al-Waqi'ah, apakah kamu perhatikan mani yang kamu tumpahkan, a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, apakah kalian yang menciptakan atau kami yang ciptakan. Itu yang lebih dekat kita. Ya, kita umpama dihasilkan dari hubungan orang tua kita berupa sperma, di dalam perut tuh yang nyiptain ayah ibu kita atau siapa itu? Kita nggak tahu di dalam perut ibu kita. Dibentuk hidung, kali ibu kita ngerogoh gitu tangannya ke dalam nih, bentuk hidungnya, nih kaki ditarik-tarik. Ibu kita juga nggak tahu di dalam tuh bagaimana itu anak. Jadi udah sempurna aja lengkap. Mata dua, ada hidung, ada. Siapa itu yang proses dalam perut? Dokter, kalau nggak bisa tuh cuma meriksa doang. Siapa itu yang buat kakinya ada jari 10? Itu kan di depan mata kita, bener tuh. Ibu kita, orang tua kita menjadi sabab doang. Siapa yang membentuk kita di dalam perut? Kalau bukan yang maha besar, siapa lagi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila qaulihi, sampai pada firman Allah Ta'ala, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah menyebut nama Allah, nama Tuhanmu yang maha agung. Wa fi qawlihi, dan pada firman Allah Ta'ala, Allahu khairun amma yusyrikun,
Apakah Allah yang lebih baik ataukah yang mereka persekutukan Tuhan mereka? Amman khalaqas samawati wal ard. Ya, apakah ada seseorang makhluk yang menciptakan langit dan bumi? Ila qaulihi, sampai firman Allah Ta'ala, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, berikanlah oleh kalian burhan atau dalil-dalil kalian apabila kalian termasuk orang yang benar. Wa fi qaulihi, dan pada firman Allah Ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Dan apabila mereka bertanya kepada kalian siapa yang menciptakan langit dan bumi, wa sakhkharash syamsa wal qamar, siapa yang menaklukkan langit dan bulan sehingga dia berputar sesuai porosnya, la yaqulun Allah, niscaya mereka akan berkata itu semua Allah yang menciptakan. Wa fi ghairi dzalika minal ayat, dan daripada selain ini ada ayat-ayat yang lain yang menyatakan bahwa pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Di Quran ngaprah dalil Allah sebagai pencipta itu gampang kalau kita melihat, tapi tadi akal mengajarkan. Meskipun tanpa Quran hadis, akal bisa sampai pada satu kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan semua makhluk. Al-maslaku ats-tsani. ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله هو الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله، خصوصا سادتنا العلويين وأولياء القول أجمعين، ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى بارك السمرقندي، وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، والشيخ علي بن عبد الله بارس، والحبيب عيسى بن محمد الحبشي، والحبيب علي بن حسن العطاس، والحبيب علي بن حسين العطاس، والشيخ أحمد بن عبد القادر بعشر، والسيد محمد بن أحمد بمشمس، وشيخنا في حجي معلم محمد شفيع حازم بن محمد صالح، وشيخنا في حجي معلم بنيامين بن محمد، وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا حلت أرواحهم
أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفنا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خاص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب. والحمد لله في البدء والتناهي.